Menteri favorit kita Pak Purbaya versus pengusaha thrifting nih Jis. Ya. Katanya konon merugikan UMKM. Tapi apakah pengusaha ini juga bukan UMKM? Ini gimana nih Jis? Bisa disebut UMKM sih sebenarnya. Jadi gimana nih kalau melihat kebijakan Pak Purbaya ini yang apa ya? Yang sebutlah dia menolak budaya ataupun bisnis thrifting mungkin kayak gitu ya? Ya. Jadi disebut bahwa thrifting ini merugikan UMKM. Oh, kayak alasannya salah satunya itu ya? Alasannya itu. Padahal kalau menurut saya nggak merugikan. Oke, kenapa nih? Apa alasan-alasan yang menurut kamu itu tidak merugikan UMKM? Karena kan menurut Pak Purbaya ini merugikan nih. Ya. Pandangannya ini merugikan UMKM nih. Ya. Alasan apa yang tidak merugikan? Beda marketnya. Beda market? Beda market, artinya beda calon pembelinya. Oke. Jadi ini kita jelasin dulu nih, thrifting itu ya. Thrifting itu adalah jual beli baju bekas bermerek. Jual beli baju bekas bermerek. Bermerek, ya. Atau baju bekas yang punya nilai sejarah gitu. Oke. Kalau baju bekasnya tidak bermerek, biasa aja, nggak dibeli sama orang juga gitu. Nggak dibeli gitu. Bermerek itu artinya merek-merek kayak merek-merek luar negeri gitu ya? Merek-merek luar negeri yang harganya kalau baru mungkin bisa di atas 1 juta, di atas 2 juta gitu. Jutaan lah ya? Jutaan lah. Contoh kayak misalkan Balenciaga gitu. Atau apa ya, Supreme gitu. Brand-brand yang suka dipakai para pejabat mungkin ya, masa artis gitu ya. Iya. Yang kalau OTD misalkan, ya bajunya berapa? 5 juta misalkan. Celananya 3 juta. Gitu. Dan sedang di thrifting misalkan bisa dapat di harga misalkan 500.000 gitu. Iya, jadi ratusan ribu lah harganya Ratusan ribu lah. Nah, yang mau beli thrifting itu bukan beli baju bekas sebenarnya, tapi mau beli brandnya ini. Ya meskipun bekas gitu ya. Ya, saya pengen beli baju Balenciaga tapi mahal nih kalau baru gitu kan. Kemahalan, saya cari deh yang bekasnya ada gak nih gitu. Siapa tahu dapat lebih murah kan gitu. Iya. Dan ya pasarnya berarti begitu ya, yang nyari begitu gitu kan? Iya, kalau thrifting menghancurkan barang toko-toko branded mungkin. Misalkan toko Adidas yang original kalah sama thrifting, bisa jadi. Orang-orang daripada beli baru saya beli bekas aja dah sepatunya misalkan. Iya kan? Iya. Itu bisa jadi menghancurkan tuh. Dan kalau kayak brand Adidas yang asli itu kan bukan termasuk UMKM dong ya? Bukan, itu mah udah internasional. Iya. Nah, itu baru bisa tuh. Bisnis thrifting menghancurkan brand-brand luar negeri misalkan. Ya iya wajar orang pengen beli brand luar negeri tapi mahal. Kalau beli baru. Ya belinya ke thrifting lebih murah gitu. Itu wajar, tapi kalau mengganggu UMKM menurut saya sih agak sedikit harus dianalisa lagi nih. Iya, tapi kan sebenarnya pasar yang meskipun tadi ya istilahnya mengganggu pasar brand luar negeri yang ada di Indonesia. Ya. Tapi tetap aja sebenarnya beda pasar. Yang beli baru juga ada. Mereka yang beli baru, yang mampu beli baru gitu kan. Banyak. Yang beli baru juga banyak. Yang artinya orang yang pengen beli Adidas tapi duitnya nggak punya. Ya beda marketnya gitu ya. Beda market. Nah terus kan yang thrifting ini nih, dia kan orang-orang yang tahu brand. Bahkan mereka tuh bisa membedakan mana sepatu asli, mana sepatu KW gitu. Mana baju asli, mana baju KW gitu. Sampai bisa gay gitu. Yang otomatis mereka juga pasti beli brand lokal sih. Sudah pasti mereka beli brand lokal juga. Bisa dipastikan sih ya. Soalnya kan gini, brand lokal harganya dengan thrifting kan mirip-mirip. Ya ketika mereka pengen beli baju baru, ya karena budgetnya segitu, ya belinya brand lokal dong ya. Brand lokal, benar. Ketika pengen baju baru gitu ya. Dan masa dia selalu bajunya tuh bekas semua gitu ya. Gak mungkin. Pasti juga ada yang barunya dong. Ada yang barunya. Dan itu pasti brand lokal gitu ya. Dan apa ya, saya mungkin termasuk ke kategori ini nih, yang penyuka brand lah. Wah saya suka nih baju-baju yang
punya brand gitu, punya merek. Otomatis selain saya menggeluti brand luar negeri, tapi saya juga harus membuka wawasan saya terhadap brand-brand yang lokal gitu. Wah, brand lokal nih bagus nih, beli gitu. Iya. Nyobain gitu. Iya, ya karena kan suka brand gitu ya. Karena suka brandnya ini. Karena suka brand. Ketika kita lihat mantau-mantau brand lokal, wah ada yang bagus. Iya, benar. Akhirnya dikoleksi juga gitu kan. Benar, dikoleksi juga. Benar. Sehingga kayaknya kurang tepat kalau membunuh UMKM nih si thrifting ini gitu. Ya mungkin karena yang jualan juga UMKM juga di akar rumputnya kan gitu ya. Ya, akar rumputnya benar-benar. Bukan ibaratnya bukan apa ya, bukan pengusaha besar yang udah langsung pokoknya satu toko, satu mall kayak gitu misalnya, enggak kan? Ya, satu mall dimiliki satu orang misalnya. Gitu ya, jual thrifting semua enggak kan ya? Enggak, per toko, tetap per toko. Tetap per toko gitu ya. Bahkan banyak juga Gen Z yang memulai bisnis thrifting tuh, beli satu bal. Kalau thrifting itu kan dia bal-balan, kayak beli kucing dalam karung gitu. Oke. Jadi bal dipres, dapat misalkan berapa kilo ongkirnya, ya udah beli satu bal. Nah nanti kita untung-untungan tuh di dalamnya ada brand apa tuh ketemunya. Oke. Dapat brand bagus, dicek lagi ori, wah ini punya nilai jual gitu. Ya soalnya dari sana juga, udah pokoknya kiloan aja ya. Kiloan aja dari sana ya benar. Iya. Ada juga yang memang satu bal itu karung zong semua, yang artinya nggak ada mereknya, terus udah mungkin bermerek tapi udah nggak layak, nah itu nggak laku juga tetap. Iya. Jadi ya gimana ya, ya tetap untung-untungan di situ gitu. Jadi statementnya yang ibaratnya alasan Pak Purbaya kalau dilihat gitu ya, ini membunuh UMKM, menurut kamu itu nggak tepat banget gitu ya, nggak tepat gitu ya? Harus analisa lagi sih, dan Pak Purbaya mungkin harus belajar nih thrifting itu apa gitu, kalau menurut saya sih. Saya lebih setuju dengan ada tuh DPR Adian. Dia bilang, karena Adian juga pengguna thrifting, dia bilang gitu. Oh gitu? Ya, memang si thrifting ini bentuk protes terhadap, kalau di zaman sekarang ya, bentuk protes terhadap fast fashion atau baju yang zaman sekarang tuh gampang rusak. Oke. Ya benar. Gampang rusak, gampang belel. Kalau dikaitkan dengan fast fashion ya gitu ya, yang ibaratnya kan setiap tahun itu fashion tuh terus aja rubah, bahkan bukan setiap tahun gitu ya, tapi setiap minggu gitu ya, setiap minggu itu ganti desainnya ininya, terus ganti gitu ya, terus produksi ibaratnya kayak gitu ya. Dan itu kan produksinya itu kalau kain tuh kan ada bahan kimianya, ada pewarnanya gitu kan. Kalau terus-terusan per minggu terus produksi seperti itu, kan ini bener gak nih ngolah limbahnya? Bener. Apa jangan-jangan dibuang ke sungai gitu kan? Benar. Dan itu kan mencemari lingkungan. Kalau yang ibaratnya long fashion lah ya, dia sekali produksi, tapi kan nanti produksinya lama lagi gitu ya. Karena tahan lama gitu ya. Tahan lama. Si fast fashion kan gampang rusak ya, sehingga kualitasnya juga bisa dibilang jelek lah. Dan yang baju-baju baru yang zaman sekarang tuh jarang ada di thrifting. Iya benar. Jarang ada di thrifting, yang keluaran 2020 lah, 2020. Iya. Mungkin bahkan 2010 itu jarang terselip di thrifting gitu. Iya. Karena mungkin hancur gitu. Ini saya juga kayaknya ini brand-brand lokal sih ya, yang saya pakai itu kayaknya brand-brand lokal. Tapi dulu itu kuat. Saya baju yang waktu SMA masih ada. Masih saya pakai gitu. Ya meskipun udah kerahnya mulai hancur nih. Ya. Tapi kan kayak ibaratnya gimana ya? Ini masih enak aja dipakai, masih nyaman gitu. Ya. Kayak gitu. Itu apa ya? Dulu juga masih kuat-kuat, tapi kayaknya tren sekarang yang tren fast fashion itu ya, yang saya beli tahun kemarin, beli baju lah. Sekarang tuh udah belel, apa namanya, jahitannya udah pada copot jahitannya, benang-benangnya gitu. Beda banget sama kualitas yang dulu gitu. Yang tahun 2010 ya, yang masih zaman-zaman SMA tuh. Ya. Nah, di thrifting kan baju-baju yang lama kan, sehingga banyak orang tuh nyari value sejarahnya. Contoh misalkan, wah ini kaos Metallica yang resmi dirilis gitu, yang pertama kali misalkan tahun
70 misalkan. Gitu. Jadi nilai sejarahnya yang dilihat tuh. Iya. Harganya juga bisa jutaan. Iya, Itu iya. thrifting, harga thrifting jutaan gitu. Ketika dapat nemu nilai sejarah yang kayak gitu ya. Ya. Thriftingnya. Iya. Jadi kaos band, terus jersey bola, jersey misalkan Liverpool misalkan. Jersey tahun berapa nih? Ori gitu. Ketika di mata kolektor makan jadi berharga gitu ya. Di mata kolektor jadi berharga bener. Dan buat pengusahanya ya wah beruntung nih dapat ini gitu. Ya itu. Iya. Nah jadi thrifting tuh lebih ke situ gitu. Kita thrifting juga beli baju bekas juga nggak sembarang. Wah saya baju bekas langsung pakai, langsung pilih. Nggak gitu, kita pilih-pilih justru gitu. Mana nih yang punya value-nya bagus, punya sejarahnya bagus, ceritanya bagus gitu. Iya. Dan ya intinya sih beda segmen lah ya. Beda segmen. Kayak kuliner kan ada yang beda segmen-segmen gitu ya. Ya. Jadi yang kuliner mewah ada pecintanya gitu kan. Benar. Kuliner jalanan ada pecintanya gitu ya. Ya. Ya kayak semacam itulah ya. Yang brand lokal pecintanya ada pecintanya kayak gitu ya. Yang suka thrifting ada pecintanya. Tapi sebenarnya mix aja gitu ya. Ketika mereka pengen brand lokal beli brand lokal gitu ya. Yang suka brand lokal pengen nyobain thrifting beli thrifting gitu ya. Benar. Nah, kenapa kemungkinan kenapa mengganggu UMKM itu sangat kecil? Karena harga thrifting juga lumayan. Sedangkan kalau UMKM kan pasti ngejualnya murah, pembelinya juga pasti kelas menengah bawah gitu. Contoh, misalkan thrifting baju bekas 200.000. Untuk masyarakat kelas menengah bawah, baju bekas 200.000 apa gitu, untuk apa gitu. Lebih baik baju baru kan? Iya. Sehingga UMKM jadi nggak masuk kategori ini akhirnya kan. Bahkan masih jauh lebih murah ya dari itu ya. Iya, bahkan UMKM pun masih jauh lebih murah dari harga baju bekas gitu. Nah ini maksud saya itu agak kurang tepat nih misalkan gitu. Nah cuman memang disayangkan terkait masalah legalitas. Oke. Nah di situ ada yang bilang memang masuknya baju bekas ke Indonesia ini ilegal gitu. Ilegal. Oke. Antara ilegal dan memang belum ada peraturannya mungkin ya. Antara dua itulah. Entah masuknya itu bukan sebagai baju atau masuknya sebagai sampah atau apa gitu ya. Sehingga dianggap ilegal gitu. Kemudian sih kalau ilegal ya masuknya misalkan di kotak kontainernya. Taunya kok baju gitu. Kan jadinya ilegal gitu kan. Ya. Ya kayak gitu mungkin. Ya. Kalau istilahnya ngurus izinnya ini saya yang pengusaha ekspor impornya lah misalkan kayak gitu ya. Ya saya beli baju bekas aja gitu kan. Ya. Buat thrifting kayak gitu kan. Benar. Kalau terkait dengan apakah ada izin aturan boleh atau tidak sih kayaknya nggak tahu sih ya. Saya nggak tahu nih. Saya juga kurang tahu kalau itu. Tapi kalau tidak ada aturan yang melarang harusnya boleh-boleh aja sih. Karena kemarin tuh ada berita katanya gini, siap bayar pajak kata gitu. Pengusaha thrifting siap bayar pajak katanya. Terus di captionnya tuh kita siap diatur katanya gitu untuk impor si barang ini gitu. Oke. Yang artinya kan mungkin sekarang belum ada aturannya gitu. Belum ada regulasinya ya. Mungkin ya. Terkait bajunya atau barang pakaian yang bekas ini gitu. Nah kalau misalkan itu mungkin iya boleh tuh kita atur-atur nih sama pemerintah karena kan impor ya. Iya. Ya ibaratnya satu kontainer baju bekas pajaknya sekian misalnya kayak gitu ya. Yang penting masuk akal aja lah kayak gitulah. Ya. Nah jadi ya itulah pokoknya. Kalau menurut saya sih thrifting itu tidak mengganggu UMKM karena beda marketnya. Yang mengganggu mah ini menurut saya Jis. Baju baru tapi harganya lebih murah daripada baju UMKM di kita. Baju yang yang impor dari luar, istilahnya apa? Impor dari luar. Tapi baju baru. Nah, harganya lebih murah dari UMKM. Nah, itu ngerusak tuh UMKM tuh. Nah, ada yang bilang juga gitu, bener. Bahkan katanya brand lokal yang merusak. Hah? Brand lokal? Brand lokal maksudnya? Jadi brand lokal, misalkan kaos nih. Brand lokal kan di sablon lah nama brandnya. Kaos polosnya ini impor. Oke. Dari luar dari
Cina. Nah ini yang harusnya di ini nih. Katanya gitu. Iya. Yang ini justru mengganggu UMKM katanya. Karena harganya kalau dari Cina itu sangat drastis turun harga gitu. Ya ibaratnya harga jual kaos yang ada brandnya, ibaratnya di kita lah masih di angka 100 ribuan lah ya. Ya. Sebutlah gitu, 100 ribu, 150 ribu gitu ya. Untuk kaos baru untuk brand-brand lokal. Taunya ini dia impor kaos polos, harganya misalkan 10 ribu, Ya. dikasih brand, dia jual 40 ribu atau 50 ribu. Kan jauh bedanya kayak gitu ya. Benar. Nah kalau yang brand Cina ini dia membunuh konveksi lokal. Iya rantai. Penjahit lokal. Rantainya hancur gitu. Beda yang tadi sama yang tadi nih. Kalau yang tadi kan memang orang nyari barang-barang yang harta karun lah, yang punya nilai sejarah, yang punya brand yang bernilai gitu ya. Dia nyari-nyari tuh di antara tumpukan baju-baju bekas lain gitu. Dan yang laku cuma beberapa aja gitu. Beda cerita lah itu. Kalau ini dia membunuh penjahit lokal, konveksi lokal, yang bikin kain ya pengusaha kainnya, terus pengusaha konveksinya yang menjadikan kain itu jadi baju gitu. Itu dihabisi dengan impor. Ya sama pengusaha brand lokalnya juga dong. Sama brand lokalnya yang nyari bahan itu. Ya makanya kata saya juga itu menghabisi industrinya di kita. Iya. Semuanya kena gitu. Bener. Yang pelaku brand lokalnya enggak laku, akhirnya dia enggak order ke konveksi, konveksinya jadinya enggak punya orderan dari atas kayak gitu ya. Ya akhirnya dia enggak beli kain. Gak beli kain juga. Pabrik kainnya jadi nggak punya orderan. Gak punya orderan juga. Bener. Hancur jadinya gitu kan. Jadi satu ekosistem itu ya udah kebunuh semua gitu. Kalau yang tadi yang brand lokal yang ngambil impor dari Cina bahannya. Gitu. Nah ini juga banyak yang ngangkat nih cerita tentang ini. Ini itu istilahnya white label. White label dari Cina itu membunuh UMKM katanya. Membunuh penjahit dalam artian bukan membunuh UMKM brand lokalnya tapi membunuh penjahitnya gitu. Iya. Kalau brand lokalnya mah mungkin masih jualan bisa gitu. Karena tinggal nyablon gitu, tinggal kasih gambar atau apa. Jadi beralih dia ya. Jadi beralih. Tinggal pasang merek terus kasih sablon atau apa sesuai konsep dia udah gitu. Iya. Beralih ke sana. Iya. Yang penjahitnya hancur sama udah. Pabrik kainnya. Nah itu dan lumayan itu. Banyak lapangan kerja di situ yang akhirnya bangkrut gitu. Iya benar. Itu ya teman-teman ya terkait dengan Pak Purbaya versus dengan pelaku usaha thrifting kayak gitu ya. Ini dari kacamata kita yang melihat-lihat kayaknya enggak sih kayaknya ya gitu ya. Gimana menurut teman-teman bisa komen juga di bawah ya. Kasih sudut pandang ya. Apakah ini oke nih kebijakan Pak Purbaya atau tidak oke kayak gitu ya. Oke kalau misalkan nih teman-teman JIS yang tadi nih tetap mencoba untuk bertahan nih. Para pelaku usaha branded kaos lokal misalkan pengen bikin brand ke kebun pengen daftar merek misalkan. Buat teman-teman yang mungkin sekarang kita bikin brand lokal aja lah misalkan ya. Baju misalkan boleh silahkan buat teman-teman yang mau bikin desain logonya terus desain misalkan kemasannya, konsep brandnya itu boleh order ke Kebun Desain, sekalian juga bisa daftar merek biar bisnis teman-teman jadi Shopee Mall, jadi TikTok Mall ya. Ordernya gimana bisa langsung WA ke nomor yang tertera di layar atau di deskripsi. Nah itu ya teman-teman ya, gampang tinggal WA aja. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.